Karena jangan sampai kemudian soal sosial budaya itu menimbulkan konflik Nah, itu antara yang sering terjadi. warga transmigran dengan penduduk setempat. Kita menjaga itu, makanya sebelum berangkat menjadi calon transmigran dari penduduk setempat, Pemda setempat sudah melakukan sosialisasi ke warganya. Nanti ada warga transmigran di sini, bagaimana berasal dari Lamongan misalnya itu ada 10 kakak gitu. Itu mereka juga sosialisasi dan dari pemerintah daerah yang akan memberangkatkan transmigran, mereka juga akan sosialisasi. Nanti kalian 10 kakak itu akan berangkat ke Poso. Daerahnya seperti ini loh videonya, ini fotonya. Sudah pakai begitu. Sekarang itu untuk proses pengenalan. Supaya jangan kaget begitu Supaya sampai. jangan kaget gitu. Nanti loh kok begini. Tapi sudah ada gambaran secara objektif bahwa ini loh nanti daerah ini yang akan kalian tempati. Gimana? Oke apa enggak? Kalau enggak oke ya sudah, ganti yang lain yang mau. Kan antri ini. Iya, ya. Udah banyak. 2024 ada 7.000 kakak yang mendaftarkan. Kita hanya mampu memberangkatkan 121 kakak. Tapi ini ada asumsi nih, transmigran ini mayoritas kan Jawa ya. Nanti ada nggak timbul kecemburuan dari yang lain-lainnya gitu? Iya, karena Jawa itu di Pulau Jawa ini kan Padat sekali ya? Padat gitu. Nah, di daerah Bali juga melakukan transmigrasi dan beberapa daerah yang padat juga melakukan transmigrasi. Nah, persoalan suku, agama, ras itu juga menjadi perhatian utama kami Iya, karena itu adalah bagian bisa konflik. dari nilai sosial budaya. Kita perlu untuk menjelaskan dengan objektif gitu loh. Misalnya begini, Indonesia ini kan memiliki suku, agama, ras, etnis yang berbeda-beda. Ada ribuan. Indonesia ini memiliki ribuan suku-suku bangsa. Tapi mereka ribuan suku-suku bangsa itu berkomitmen bersatu membentuk nation state yang namanya Indonesia. Bayangkan sebuah negara yang pluralis yang ditopang oleh ribuan suku bangsa mampu melahirkan satu nation state, yaitu bangsa Indonesia. Nah, persoalan suku, agama, ras, etnis itu adalah bagian yang inherent. Kita bisa jelaskan kayak gitu. Ini namanya nilai-nilai primordial, nilai yang asali. Nilai yang asali itu suku, agama, ras, etnis itu given, datanya dari Tuhan, tidak bisa dinego. Mas Edi melakukan permintaan kepada Tuhan, ya Tuhan, jadilah aku menjadi orang Amerika. Tidak bisa. Bapak ditakdirkan menjadi orang Indonesia. Viva Yoga ditakdirkan menjadi orang Indonesia. Dari Lamongan pula gitu. Tidak bisa dinego gitu. Tetapi sesuatu yang taken for granted itu jangan dipersoalkan gitu loh. Karena setiap manusia itu kan punya jalan sendiri-sendiri, punya takdir sendiri-sendiri, dan persoalan suku, agama, ras, etnis itu adalah bagian yang tidak bisa dinegosiasikan. Taken for granted, terima, tetapi ya jangan dijadikan sebagai alat politik. Tidak boleh. Untuk diadu domba. Diadu domba karena perbedaan suku, agama, ras, kemudian masuk pada wilayah politik dijadikan sebagai alat politik untuk melakukan turbulensi politik. Jadi kacau. Jadi kacau. Makanya, nah penjelasan seperti ini ke masyarakat setempat atau ke calon transmigrasi itu perlu adanya sosialisasi ini, membuka perspektif baru soal nilai pluralitas, soal nilai kebangsaan, itu penting. Dan itu dilakukan dalam proses sosialisasi sebelum mereka berangkat.